Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam acara Ngobrol Sehat bersama saya, Dr. Handono Abror. Tidak terasa sudah 1 minggu berlalu. Kita sekarang kembali ketemu untuk bicara mengenai topik kesehatan. Cuma supaya tidak monoton, tidak jenuh, kita sekarang akan membicarakan mengenai terapi alternatif dan terapi komplementer. Apa itu terapi alternatif dan komplementer? Ya, tentu dari kata-katanya saja sudah jelas ya, bahwa selain terapi dengan kedokteran yang biasa, yang artinya menggunakan obat, menggunakan operasi, tapi kita juga bisa menawarkan pengobatan kepada pasien dengan obat alternatif. Alternatif artinya pilihan lain. Kalau terapi komplementer artinya terapi yang melengkapi atau menyempurnakan terapi yang sudah biasa digunakan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama, dan di pusat-pusat kesehatan di Indonesia, di pusat-pusat pendidikan, universitas kedokteran, sekarang sudah tersedia juga poliklinik alternatif dan komplementer ini. Biasanya ada diistilahkan dalam istilah CAM atau CAM ya, Complementary and Alternative Medicine. Nah, jadi buat sobat ngoseh semua, kita harus tahu, harus terbuka wawasannya bahwa ada terapi-terapi yang bisa menjadi pilihan selain terapi yang kedokteran biasa. Sobat healthy semua, mengapa kita perlu terapi alternatif dan terapi komplementer? Yang pertama, tidak semua keluhan pasien, keluhan kita sendiri pun adalah keluhan yang berat atau keluhan yang fatal. Misalnya kita sering merasa pegal-pegal, sering merasa lelah, merasa sakit kepala, yang sebenarnya tidak harus menggunakan satu obat farmakologi, tidak harus menggunakan obat-obat yang berindikasi menghilangkan rasa sakit. Tapi keluhan-keluhan yang sifatnya ringan, sifatnya global dan berulang, sangat lebih aman dan lebih baik bila diterapi menggunakan terapi yang bersifat alternatif. Ya, contohnya apa? Ada orang habis bekerja berat, habis olahraga, bahkan misalnya habis melahirkan, itu biasa seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Nah, di situ biasanya diberikan obat, diberikan resep, itu belum tentu akan mengatasi masalah sebenarnya. Namun dengan satu bantuan yang simpel, yaitu misalnya dengan pijatan, dengan terapi fisik, fisioterapi, itu keluhan ibu melahirkan yang lemah, lesu dan sakit-sakit pada ototnya itu akan merasa sangat terbantu. Demikian juga ada beberapa penyakit yang misalnya sudah stadium akhir, misalnya penyakit kanker, penyakit jantung. Di saat obat-obat sudah maksimal, obat sudah dosis sudah sangat tinggi, apalagi yang bisa kita tawarkan dan kita berikan pada pasien untuk mengurangi rasa sakitnya
untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, di sini ada beberapa terapi yang bisa ditawarkan. Misalnya pasien yang sakit kanker stadium 4, memiliki mungkin semangat hidupnya hilang, nafsu makannya hilang, merasa tidak ada semangat hidup. Nah, disinilah ada beberapa terapi yang bersifat komplementer, melengkapi terapi medis yang dirasakan oleh pasien akan sangat membantu. Ya, ada yang disebut namanya hipnoterapi, kemudian psikoterapi. Jadi pasien bisa diberikan pengertian, pemahaman, dan diberikan sugesti. Misalnya, seseorang akan menjalankan operasi. Apabila sikap mental pasien itu saat akan operasi, dia cemas, apalagi ketakutan, tentu akan sangat mengganggu proses operasinya maupun tingkat pemulihannya sendiri. Nah, di sini ada tahap-tahapan sebelum operasi. Kita bisa membantu dengan terapi rohani, diajarkan berdoa dengan khusyuk, kemudian diberikan cara-cara menenangkan batin, cara-cara bermeditasi agar detak jantung dan seluruh fungsi organ tubuh pasien itu stabil, tidak terpacu oleh adanya rasa takut dan cemas. Nah, apabila di Indonesia, khususnya di Kuningan, sayangnya terapi alternatif ini banyak dihubung-hubungkan dengan terapi yang bersifat paranormal, yang bersifat gaib, ya. Jadi kalau sudah dikatakan alternatif, berarti artinya ini harus ke orang pintar, harus ke ahli metafisika dan spiritual. Nah, tapi yang dimaksud terapi alternatif dan komplementer di sini adalah terapi-terapi yang sudah diteliti dan dibuktikan secara medis mampu membantu memperbaiki kualitas hidup pasien dan penyakit-penyakit pasien tanpa menggunakan obat maupun operasi. Nah, mari kita coba pengalaman beberapa orang, ya. Ya, misalnya pernah ada orang yang sering sakit kepala, lemah, lesu, tidak ada nafsu makan dan sebagainya. Mungkin oleh beberapa tenaga medis hanya dikatakan misalnya sakit lambung, hanya dikatakan sakit kurang vitamin. Kemudian akhirnya karena kebetulan ini di lingkungannya, pekerjaannya, kemudian mungkin dalam hubungan pertemanannya ada masalah, sering dihubung-hubungkan. Ini jangan-jangan penyakit yang disebabkan oleh hal gaib. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Nah, ternyata setelah berobat ke orang pintar, sebenarnya yang dilakukan oleh orang pintar tersebut bukannya mengusir adanya makhluk gaib, adanya kesurupan, ataupun adanya mungkin kiriman santet, tetapi yang sebenarnya dilakukan adalah memberikan motivasi, memberikan penjelasan
bahwa keluhan-keluhan lemah, keluhan-keluhan badan sakit, kepala sakit luar biasa, itu adalah dimulai dari diri sendiri, dari pola pikir yang tidak tepat. Ya, mungkin pola kerja berlebihan, mungkin adanya rasa ketakutan yang berlebihan, rasa curiga dan sebagainya. Ya. Kemudian, apakah terapi yang bisa lebih membantu apa untuk kasus-kasus pasien, misalnya depresi, misalnya ketiadaan semangat ataupun adanya rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ya, ya, di sini ada terapi-terapi ya, seperti mendengarkan musik yang khusus yang sudah diteliti menimbulkan rasa tenang. Kemudian yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini mungkin bukan seperti hipnotis yang dijadikan entertainment ya, seperti dalam televisi ataupun dalam kejahatan. Tapi yang disebut hipnoterapi itu sebenarnya adalah membuat pola pikir pasien untuk mau menerima dan meyakini bahwa ada harapan sembuh yang bisa dimulai dari dirinya sendiri. Nah, keefektifan hipnoterapi ini bahkan sampai bisa dilakukan, misalnya cabut gigi tanpa obat bius, dilakukan persalinan melahirkan tanpa rasa sakit, kemudian adanya gangguan-gangguan kecemasan, depresi, dan ketakutan dengan memberikan terapi yang tepat dengan jalan meditasi, hipnoterapi. Ini benar-benar sudah dibuktikan. Bahkan ada beberapa kalangan kita, dokter-dokter maupun perawat yang sudah menjalani pelatihan tersebut. Ya, gimana Pak Iwan yang di sini, pernah dengar nggak ada pasien yang di hipnoterapi itu berhasil gitu? Ya, apakah pernah itu di tempat hitan misalnya yang dibuktikan pasien anak yang di hitan itu sama sekali tidak menangis, tidak rewel, tidak sakit. Nah, itu apakah mekanismenya bagaimana? Dengan cara apa itu? Ya, nah, yang kita lihat biasanya di dalam klinik hitan yang ramai, yang terkenal bisa membuat anak itu tidak rewel, nah, itu biasa dibuat suasana yang nyaman, dibuat anaknya itu dibikin mudah untuk mendengar arahan dari dokternya, dan nanti mungkin diiming-imingi hadiah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan betapa efektif dan bermanfaatnya sekali suatu tindakan yang tidak harus selalu mengandalkan obat, ya. Jadi siapa yang tidak ingin anaknya di hitan tanpa rasa sakit, tanpa ngamuk, harus dipegangin, bahkan keluar dari hitan pun si anak sangat ceria, tidak sama sekali menunjukkan trauma. Ya, di sini kita menawarkan sudah saatnya fasilitas-fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun pusat rujukan, menyediakan terapi-terapi yang ada. Dan perlu diingat, sebagian besar terapi alternatif ini tidak memakan biaya besar. Iya, karena tidak butuh
alat canggih, tidak butuh obat yang mahal, apalagi obat yang memiliki efek samping yang besar. Ya, itu contohnya ya. Kemudian kalau ada orang ngamuk gitu, kejang-kejang, histeris. Nah, ini coba apabila dibawa ke UGD, ditenangkan, diberi oksigen, dicek jantung dan tekanan darah. Padahal ini kan seorang anak muda yang sehat, tapi mendadak dibawa ke rumah sakit karena teriak-teriak, ngamuk, dan tidak sadar. Nah, di sini terapi apa yang harus dipilih? Apakah harus disuntik obat penenang? Apakah diminumkan obat-obat tidur? Nah, tentu di sini ada tempatnya ahli, orang yang praktisi terapi alternatif bisa memberikan bantuan. Ya. Contohnya gimana kan itu Pak Iwan? Kalau orang yang ngamuk, anak sekolah kesurupan, itu sebenarnya cara simpel yang tanpa obat, tanpa harus panik. Itu pengalaman Om sendiri di gimana kan itu? Saya dengar Om pernah gitu. Misalnya lagi berkunjung ke seorang teman, tiba-tiba kebetulan ada orang kesurupan. Misalnya hanya diberikan bisikan ataupun sentuhan bisa efektif sembuh. Nah, itu apa yang Om lakukan waktu itu? Dibikin tenang dulu dok. Dibikin tenang. Keadaan si pasiennya atau orangnya. Jangan Ya. terlalu banyak orang. Oh, Biasanya kalau terlalu banyak orang kadang suka cari perhatian. iya. Jadi dibikin tenang dulu. Jadi pada saat dia melotot, teriak-teriak, itu menenangkannya gimana? Disentuh gitu. Iya, di komunikasi. Atau mungkin komunikasinya tidak secara verbal, tapi secara bawah sadar. Kita berikan gerakan-gerakan yang menenangkan. Atau mungkin ya karena ini saya bukan bidang saya ya. Iya. Apakah bisa ditransfer energi atau tenaga dalam? Bisa aja sih. Jadi kita berusaha merapihkan mungkin ya energi dari pasien yang sedang gelisah sampai kesurupan, itu pasti ada gangguan. Ya mungkin tidak bisa dijelaskan dengan medis. Coba orang anak SMA, SMP tidak mungkin memiliki penyakit saraf, jantung, atau sesak napas. Tapi sering datang dengan kondisi yang seolah-olah gawat darurat. Padahal habis lagi upacara, habis lagi main. Nah, di situ makanya kita membuka diri dan kita tawarkan pada pasien. Nah, biasanya sudah diteliti bahwa pasien itu akan mencari dan membutuhkan pengobatan alternatif dan komplementer ini setelah sekian lama mencari pengobatan yang biasa. Pengobatan medis sudah ditempuh tanpa, mungkin bukan karena alasan biaya, semua dilakukan, tapi karena penyakitnya termasuk penyakit kronis, dan kebanyakan terapi medis itu kan hanya meringankan gejalanya. Sedangkan ada beberapa penyakit yang penyebabnya mungkin bukan dari fisik, kuman ataupun tumor, tetapi timbulnya rasa nyeri, rasa kaku, pegal, sakit kepala, bisa jadi didasari oleh adanya masalah dalam pola pikir. Nah, di sini makanya dengan diberikan terapi
doa, terapi pijat, sentuhan yang menyembuhkan. Ya, ini mudah-mudahan pasien jadi memiliki solusi, memiliki harapan lain. Karena saya yakin pasien bila sakit berbulan-bulan, diberikannya obat dan obat lagi, tentu sudah merasa mual, bosan, dan bisa akhirnya timbul ke putus asa. Nah, nanti mudah-mudahan bila kita kesampaian ya, kita akan mengusulkan pada fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun klinik, kita adakan satu poli untuk terapi komplementer dan alternatif ini. Ya, nah tadi menyinggung ya ada terapi sentuhan, ya pijat. Ya ini sebenarnya secara logika saja memang sangat tepat. Seperti orang lemah, otot-otot kaku, habis melahirkan misalnya. Itu apakah solusinya dengan diberi obat? Ada dalam pengalaman misalnya istrinya seorang dokter senior habis melahirkan, suaminya memberikan obat, tapi apa yang diminta oleh istrinya? Tolong, saya cuma pengen dipanggilkan tukang pijit. Nah, tentunya suaminya yang profesor tadi kan setengah bertanya-tanya. Ini saya profesor, obat segala macam bisa saya berikan, malah mintanya tukang pijit. Tapi ternyata setelah tukang pijit datang, hanya beberapa menit dipijit, sang ibu menjadi merasa segar bugar, merasa nyeri dan lelahnya hilang, ya. Begitu. Ya, sobat healthy sekalian, memang ini masih jauh ya, masih mungkin aneh untuk dipandang bahwa ada terapi tanpa obat, terapi tanpa alat, tapi bisa menjanjikan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kemudian ada yang sudah mengalami, mungkin pernah dilakukan tusuk jarum. Nah, gimana? Kunci pernah? Apa saudara, apa temen dia ditusuk jarum ya? Lihat sendiri. Ya, tusuk jarum ya. Ya memang dengan tusuk jarum ini sebenarnya mungkin pasien itu mau saja ataupun percaya. Tapi karena oleh kita, oleh tenaga medis, oleh rumah sakit tidak ada dan tidak ditawarkan, akhirnya ya balik lagi ke obat lagi. Padahal ini terapi akupuntur atau tusuk jarum ini adalah suatu ilmu pengobatan yang mungkin sudah jauh lebih tua dari ilmu kedokteran yang sekarang, karena sudah bersifat ribuan tahun. Jadi itu gimana itu Pak? Kalau orang yang memang nggak ada penyakit dan memang dia sedang mungkin akan naik jabatan, tiba-tiba sakit keras, tiba-tiba penyakit yang beberapa jenis muncul sekaligus, apakah itu dimungkinkan? Pertama, disebabkan oleh hal yang supranatural. Bagaimana Pak? Bisa aja sih. Bisa ya? Bisa. Contohnya kalau dari medis kan mungkin hasil labnya normal. Iya, normal. Yang lainnya nggak ada kelainan. Iya. Bisa aja. Iya. Yang penting kalau menurut saya pribadi sih, yang penting pasiennya sembuh aja. Iya. Jangan sampai kan intinya nanti kan fitnah, sudon. Iya. Yang penting kan tahu aja, oh ini tadi berhubungan dengan yang di luar medis. Yang metafisik ya. Iya.
Jadi itu memang rasa sakitnya nyata ya. Seperti digerogoti, seperti perutnya kembung. perut kembung. Padahal Sites sebetulnya. ya, nah itu berarti kita harus netral ya. Artinya tidak boleh mengingkari hal-hal seperti itu ada. Tentu ada. Kan ada dari zaman dulunya. Berarti kalau yang gitu tuh dibawa ke rumah sakit mana itu? Spesialis mana? Dokter mungkin ya kan. Ya kalau memang ini kasusnya banyak kan mestinya Persatuan Paranormal dong membuat apa klinik paranormal. Tapi yang jelas ada cara penyembuhannya yang sesuai ya. Jadi percuma dong itu disuntik omeprazol, disuntik ketorolak. Nah itu sebenarnya kalau penyembuhnya yang secara spiritual itu melalui apa? Kan bisa melalui doa, kan banyak media. Doa ya. Kalau doa itu apakah harus dekat, harus datang orangnya? Apa bisa doa aja dari jauh? Bisa. Bisa ya. Jadi beda dengan rongsen kan harus dekat rongsen. Kalau Banyak doa, media sih. nah berarti kenapa enggak nih para penyembuh yang mungkin ahli ini lebih banyak beramal, menyembuh-nyembuhkan aja orang banyak. Ada, kan itu ibaratnya kayak dokter mungkin praktek lah gitu ya. Ada yang sebenarnya seikhlasnya punya pasien datang. Itu gimana kita carinya gitu? Iklannya atau infonya di mana? Biasanya dari Takutnya rumah kita nggak nanti bisa. ke yang orang salah, oknum. Bisa kayak melalui media mungkin ya nggak bisa. Itu biasanya dari mulut ke mulut. Ya, Dari orang yang pernah datang ke. karena kan banyak orang yang tidak tahu harus kemana. Akhirnya tersesat ke yang mungkin gadungan gitu, Iya. yang cabul. Nah, ya harusnya kita lebih memotivasi orang-orang yang baik ini, orang-orang pinter ini, ya membagi kemampuannya, ya ibaratnya bukan beriklan tapi menginformasikan bahwa bila keluhan begini sudah ditangani medis tidak ada penyakit, ada kode etiknya, ada asosiasinya gitu. Belum pernah ya, belum mungkin nggak boleh apa gitu. Ada sih yang Ada legalisasi. ada. Cuman kan kalau ibaratnya orang kayak di kampung-kampung mah ribet mungkin. Iya, iya. Ngapain juga sih? Jadi yang penting kita datang ke satu kampung, tanya di situ. Ya kan biasanya dari mulut ke mulut. Ya masalahnya nih kan kita nih, contohnya saya sendiri, kalau kena penyakit non medis, ya saya nggak tahu harus kemana. Mulut ke mulut siapa? Ya udah. Ya mungkin kurangnya itu ada sih. Ya mungkin yang ada di acara televisi itu mestinya jangan bersifat hiburan semata ya. Harusnya ya dibuat informasi bahwa kesembuhan alternatif maupun penyakit yang tidak teratasi dengan medis itu bisa dicoba dengan cara-cara alternatif dan diberikan juga penjelasan bahwa terapi alternatif ini hati-hati tidak harus memakan biaya yang mahal. Artinya kan kalau memang tulus ingin membantu ya mungkin dengan sekedar uang rokok atau oleh-oleh aja, tidak dipatok ya. Mungkin yang selama ini banyak orang juga menjadi tercoreng karena sering dikomersilkan ya. Nah makanya di sini pada sobat healthies, kalau kenal dengan orang yang baik yang bisa memiliki kemampuan indera keenam dan kemampuan supranatural,
ya kita sampaikan lah. Ya memang ini agak menyimpang ya dari profesi saya sebagai dokter. Tapi ya memang saya sendiri sering mendapati, saya yakin ini tidak ada penyakit medisnya. Namun karena saya tidak bisa mengarahkan harus kemana lagi, ya akhirnya saya sekedar menolak dan mungkin menghibur saja. Oke. Terus mungkin itu bisa dijelaskan apa ya? Semacam psikosomatis sebenarnya ya Om. Jadi misalnya seorang yang sehat karena pikirannya selalu negatif atau banyak tekanan, jadi olah-olah sakit. Nah, datang ke orang pintar pun, orang pintar ini ya artinya tidak harus memakai gaib, tidak harus memakai jin, tapi dengan jalan mengubah pola pikir pasien, meyakinkan bahwa semua sebenarnya sehat. Jadi mungkin begitu ya, tapi karena mungkin penampilan orang pintarnya kan soleh, wajahnya menyejukkan. Nah, disitulah yang membuat seolah-olah belum diapa-apain aja udah sembuh. Ya, dari auranya gitu ya. Oke, ini seru ya, cuman mungkin tidak ada yang menonton kayaknya. Ada 8. Oh, alhamdulillah 80 orang yang nonton. Ya, udah berapa menit tadi? Sudah setengah jam. Ya, pas. Ya, mungkin secara simpulannya, dalam mengobati pasien, orang-orang sakit di sekitar kita maupun di rumah sakit, kita memiliki pilihan lain. Obat tentu diperlukan untuk penyakit-penyakit yang memiliki dasar etiologi penyebab yang pasti dan jelas. Namun kita juga harus menghadapi pasien ini sebagai satu kesatuan manusia yang tentu memiliki perasaan, memiliki harapan, dan tentu memiliki hati nurani. Jadi kita menghargai pilihan pasien. Selain dengan obat-obatan, dengan medis yang sudah biasa diberikan, kita juga berusaha menggali barangkali pasien memiliki kebutuhan akan semangat, dukungan, sentuhan, ataupun spiritual, doa-doa yang akan sangat membantu pemulihan pasien. Seperti dalam satu kata pepatah, di dalam hati yang sehat terdapat badan yang kuat. Terbalik ya. Oke, sobat healthy semua, sambil kita istirahat, jangan lupa di-subscribe nanti di channel Dr. Handono Official, dibunyikan loncengnya, dan selalu follow Instagram Apotek Al Abror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.